membatasi kekuasaan raja yang absolut, pada abad 17 muncul beberapa ahli negara dan hukum yang menghendaki perubahan sistem monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Di antara ahli negara dan hukum tersebut telah membagi kekuasaan menjadi lebih dari satu kekuasaan dengan berbagai berikut. Teorinya adalah: yang pertama, teori trias praja. Teori ini dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke memisahkan kekuasaan menjadi 3 kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan untuk membuat undang-undang; 2 kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang; dan 3 kekuasaan federatif, yakni kekuasaan yang termasuk kedua kekuasaan di atas, misalnya kekuasaan untuk hubungan luar negeri. Ajaran Montesquieu di bawah ini merupakan penyempurnaan terhadap ajaran John Locke bahwa untuk membatasi kekuasaan raja, hendaknya dalam suatu negara diadakan pemisah kekuasaan dalam 3 kekuasaan, yaitu 1. Kekuasaan legislatif yang membuat undang-undang; 2. Kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang; dan 3. Kekuasaan yudikatif yang mempertahankan undang-undang. Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh parlemen, eksekutif oleh raja, dan yudikatif oleh pengadilan. 2. Teori catur praja. Pembagian kekuasaan merupakan alternatif mengatasi kesulitan pemisahan kekuasaan dalam praktek kenegaraan. Van Vollenhoven membagi atau tidak memisahkan kekuasaan dalam 4 fungsi yang disebut catur praja, yaitu A. Bestur atau keperajaan atau pemerintahan dalam arti sempit; B. Politi atau kepolisian; C. Justiti atau peradilan; dan D. Regeling atau perundang-undangan. Meskipun teori catur praja tersebut mendapatkan banyak kritik, tetapi dalam perkembangan sejarah, teori tersebut sedikit banyak masih digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan praktek kenegaraan. 3. Teori pancar praja. Teori ini pada hakikatnya merupakan penyempurnaan ajaran catur praja Van Vollenhoven. Menurut Lemire, kekuasaan dibagi menjadi 5, yaitu: yang pertama, Bestur Zorg atau penyelenggaraan kesejahteraan umum; kedua, Bestur atau pemerintahan; ketiga, Politi atau kepolisian; keempat, Justiti atau peradilan; dan kelima, Regeling atau perundang-undangan. 4. Teori Sat Praja. Wiryono Projodikoro menemukan kekuasaan negara dibagi atas 6 jenis, yaitu: yang pertama, kekuasaan pemerintahan; yang kedua, kekuasaan perundang-undangan; yang ketiga, kekuasaan pengadilan; yang keempat, kekuasaan keuangan, yang meliputi kekuasaan penetapan anggaran belanja negara dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Keuangan. Lalu yang kelima, kekuasaan hubungan luar negeri, dan yang keenam, kekuasaan pertahanan dan keamanan umum. Lalu 5. Teori Dwipraja. Donner mengemukakan bahwa dilihat dari segi sifat hakikat dari fungsi yang ada dalam suatu negara dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu: yang pertama, kekuasaan yang menemukan politik negara, dan yang kedua, kekuasaan yang menyelenggarakan tugas yang telah ditentukan sebelumnya. B. Pertumbuhan hukum administrasi. Hukum administrasi negara telah berkembang saat pihak pemerintah mulai menata kehidupan masyarakat dengan menggunakan sarana hukum. Demikian, hukum administrasi dalam bentuk gagalnya sudah sangat kuno, karena pemerintah sejak dulu telah bertanggung jawab atas penataan kehidupan masyarakat. Maka dengan berkembangnya tugas-tugas pemerintah, dengan sendirinya telah terjadi penumpukan atas pengeluaran peraturan dan keputusan pemerintah dalam bentuk hukum administrasi khusus, yaitu seperti hukum pajak, hukum lingkungan, hukum perburuhan. Setiap bidang hukum administrasi mengenal undang-undangnya sendiri. Sebagai lawan istilahnya, hukum administrasi khusus kita kenal dengan hukum administrasi umum. Dengan peran pemerintah yang begitu luas, maka hukum administrasi khusus meningkat kedudukannya, sehingga timbul kebutuhan untuk mempelajari unsur-unsur umum hukum administrasi khusus dalam kaitannya satu sama lain. Lalu, hukum administrasi umum boleh dikatakan baru tumbuh di banyak negara. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa baru sejak Perang Dunia Kedua mulai berkembang hukum administrasi umum sebagai bagian dari ilmu hukum. Pertumbuhan
bergerak dalam 3 taraf secara berturut-turut, yaitu yang pertama, perkembangan awal. Perkembangan awal hukum administrasi umum hanya merupakan suatu perkembangan dalam ilmu pengetahuan sendiri. Lalu perkembangan kedua itu dengan diperkenalkannya peradilan administrasi negara. Dan yang terakhir itu perkembangan ketiga, timbul saat pembuatan undang-undang memutuskan untuk menyelaraskan tindakan pemerintah dengan mengadakan pembuatan undang-undang umum, yaitu aturan-aturan umum yang berlaku bagi pelaksanaan wewenang tertentu. C. Perkembangan hukum administrasi di Indonesia. Perkembangan hukum administrasi di Indonesia menjadi sangat luas sejak pemerintahan Belanda, yakni suatu politik balas budi, di mana pemerintahan Hindia Belanda memberikan sedikit perhatian pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Akan tetapi pada zaman krisis ekonomi, yakni pada tahun 1929 sampai 1939, pemerintah Hindia Belanda turut serta secara aktif dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Turut sertanya mereka karena sebelumnya pemerintah kolonial Belanda bukan merupakan negara. Kemudian Indonesia lahir sebagai negara yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya. Hal tersebut telah diatur dalam ketiga Undang-Undang Dasar, UUD 1945, Konstitusi RI 1949, UUD 1950. Ketentuan penting dalam UUDS adalah pasal-pasal 36 sampai 43 yang mengatur tentang asas-asas negara. Pasal 26 ayat 3 yang mengatur tentang hak milik berfungsi sosial. Pasal 82 tentang tugas negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia, dan ini mencakup kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga halnya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945, sebagai landasan membuat undang-undang organik dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat Indonesia. Diantaranya adalah Pasal 27 ayat 2 tentang asas dasar jaminan atau keadilan sosial. Dilihat juga pasal 34 tetapi lebih luas asas jaminan sosial yang ditetapkan dalam UUDS 1950, pasal 26, 36, 37, 38, dan 39. Lalu yang kedua, pasal 29 tentang asas dasar agama dalam ayat 2 diatur tentang jaminan negara atas kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Dalam Undang-Undang Dasar sementara yang mirip ketentuan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 43 dengan tambahan ayat 3 bahwa penguasa memberikan perlindungan yang sama kepada perkumpulan dan persekutuan agama yang diakui. Lalu yang ketiga, pasal 30 tentang asas pertahanan negara bahwa tiap warga negara berhak dan wajib turut serta dalam usaha pembelaan tanah air Indonesia. Lalu yang keempat, pasal 33 tentang asas dasar pendidikan dan pengajaran. Kelima, pasal 22 tentang asas dasar kebudayaan nasional Indonesia. Yang keenam, pasal 33 tentang asas dasar perekonomian Indonesia, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dengan keikutsertaan negara dalam kehidupan masyarakat melalui jaminan kesejahteraan rakyat, baik semua pemerintah Hindia Belanda sampai proklamasi, dan berlanjut pada pelaksanaan ketiga Undang-Undang Dasar tersebut. Maka berkembanglah hukum administrasi negara Indonesia yang bertugas mengatur hubungan hukum antara negara-negara dengan rakyatnya.